Suku bunga kalau saya lihat, kita sudah berbeda dengan pada saat pandemi. Pada saat pandemi, bisa dibilang semua bank sentral di dunia satu arah. Naik sama-sama naik, turun sama-sama turun, inflasinya juga semuanya, pada waktu itu negatif gitu kan. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke status endemi, mungkin di tahun ketiga, saya melihat sekarang sudah berubah. Jadi tidak lagi searah, tapi masing-masing negara mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi inflasi di negara tersebut. Nah, inflasi di Indonesia sudah terkendali. Inflasi di US masih jauh dari target. Jadi kalau dengan mempertimbangkan aspek inflasi, sebetulnya BI itu mau menurunkan suku bunga kapan saja bisa. Nah, tapi kalau misalkan dia memutuskan menahan suku bunga, menurut saya ini lebih ke untuk melihat perkembangan ekonomi di Amerika gitu. Tapi apakah akan berbahaya kalau BI menahan suku bunga kemudian Amerika menaikkan? Menurut saya sudah tidak, karena saat ini inflasi di dua negara itu berbeda total kondisinya. Ya, jadi saya tidak melihat sebagai suatu kebijakan yang merugikan. Nah, pada akhirnya kebijakan itu tepat atau tidak, nanti kita mungkin bisa melihat salah satu indikatornya adalah nilai tukar. Apabila nilai tukar kita masih dalam range yang terkendali, maka menurut saya kebijakan yang dilakukan BI Rate itu tetap tepat. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Emil, apakah Anda juga melihat ini kebijakan yang cepat, tepat begitu, yang mana juga kondisi kalau kita perhatikan di dunia juga sangat volatil sendiri. Tapi tadi disampaikan juga oleh Pak Rudi, di mana sudah sangat berbeda dalam menilai ataupun melihat terkait suku bunga di masa pandemi lalu dan juga dibandingkan dengan masa endemi pada saat ini. Silakan Pak Emil. Ya, setuju dengan Pak Rudi ya bahwa sekarang setelah pandemi telah usai, nampaknya approach atau perlakuan dari masing-masing bank sentral itu harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi negaranya masing-masing. Sebagai contoh misalkan di pekan lalu kita lihat ada dua bank sentral yang berbalik arah justru menaikkan kembali suku bunganya setelah dia cukup lama pause. Itu ada di Australia dan juga ada di Kanada. Kedua negara ini juga mengalami kenaikan kembali inflasi. Nah, kenaikan kembali inflasi juga terjadi misalkan di belahan dunia Eropa, ada di Inggris misalkan kemarin keluar data inflasi intinya itu kembali naik dan kemudian direspon oleh central bank-nya dengan kenaikan suku bunga yang lebih besar dibanding yang diekspektasikan oleh pasar. Jadi kita melihat bahwa ke depan arah kebijakan moneter masing-masing negara itu mulai berbeda. Tidak seperti tahun lalu kalau misalkan the Fed-nya naik ya semua ikut naik, the Fed-nya turun semua ikut turun. Ke depan menurut kami ini akan masing-masing bergantung pada situasi. Pertama adalah inflasi dan kedua adalah situasi permintaan dari masyarakatnya. Nah, kita amati inflasi Indonesia memang sudah turun ya, kembali ke rentang target 3% plus minus 1%. Bahkan hingga akhir tahun nampaknya ada kemungkinan bisa turun di bawah 3,5%. Artinya secara inflasi BI sebenarnya sudah punya room untuk bisa melakukan pemotongan suku bunga. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, dari sisi kestabilan pasar keuangan, rupiah misalkan, nah ini yang BI masih perlu menjaga tingkat suku bunganya tetap, karena suku bunga The Fed kan ke depan masih diperkirakan akan naik. Walaupun ekspektasi BI, The Fed baru akan menaikkan sampai dengan 5,5, jadi belum sampai 5,75, tapi ini tetap akan menahan BI dari penurunan suku bunga. Kami ekspektasikan suku bunga BI akan tetap hingga akhir tahun. Oke, baik. Memang terlihatnya dampaknya dari nilai tukar ya. Andai kita melihat secara tren nilai tukar pada hari kemarin begitu, ini juga justru di saat Bank Indonesia menahan suku bunga acuannya di level 5,75%, IHSG dan rupiah berada di posisi koreksi. Menurut hemat Anda seperti apa, Pak Rudi? Silakan. Kalau untuk nilai tukar rupiah, perkiraan versi panen aset untuk 2023 wajarnya di 14.600 sampai 14.900. Di awal tahun sempat di atas 15.000. Sekarang kalau kita lihat mulai masuk ke range di bawah 15.000. Nah, selama bergerak dalam rentang 14.6 sampai 14.9, menurut saya itu masih level nilai tukar yang wajar, dalam artian tidak merugikan importir dan juga tidak merugikan eksportir. Jadi itu level yang mungkin untuk berbisnis masih oke. Karena terlalu kuat tidak baik, terlalu lemah juga tidak baik. Untuk berbisnis itu butuh kestabilan. Oke. Kalau untuk IHSG, kita lihat memang untuk di bulan Juni ini cenderung trendless ya. Jadi mungkin tidak ada kaitannya dengan suku bunga, tapi lebih ke sepertinya tidak ada tren yang dominan aja, sehingga nilai transaksi juga kita lihat cenderung agak kecil.
Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Emil, seperti apa menanggapi di mana saat hari kemarin begitu ya Bank Indonesia merilis dengan memberi kebijakan tingkat suku bunga acuan yang ditahan di level 5,75% untuk kondisi rupiah dan IHSG justru ditanggapi koreksi oleh pasar. Silakan. Ya, memang kita lihat kebijakan yang diambil oleh BI sudah diekspektasikan oleh pasar sebelumnya. Memang respon pasar setuju, tadi kita lihat juga tidak terkorelasi dengan keputusan BI. Kita memang melihat terutama di pasar saham, kurangnya katalis itu menjadi faktor utama ya, selain rendahnya likuiditas di pasar hari ini. Sehingga kita lihat pergerakan harian itu memang sangat volatile, sehingga kita tidak melihat bahwa pergerakan dalam seminggu terakhir itu disebabkan oleh macro events. Nampaknya belum. Kami melihat juga lebih kepada pasar obligasi terutama, di mana obligasi kita SBN ini bisa bertahan cukup baik ya, walaupun di US itu yield-nya sedang naik, di tengah statement dari central bank yang lebih hawkish. Tapi ke depan kita melihat SBN akan lebih mengikuti BI, bagaimana statement BI, bagaimana stance BI terhadap suku bunga, itu yang lebih akan mempengaruhi pasar SBN kita ketimbang dengan kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat. Untuk rupiah sendiri, kita menggunakan target base case itu di 14.850, kurang lebih mirip dengan tadi Pak Rudi punya target ya. Dan kita lihat level sekarang memang cenderung agak lemah kemarin, tapi kita amati itu lebih kepada faktor musiman, di mana Mei dan Juni ini selain ada faktor musiman, juga ada faktor tambahan kebutuhan likuiditas, apalagi sudah memasuki musim haji, sehingga kita lihat permintaan terhadap dolar di dalam negeri itu sedang meningkat. Sehingga wajar jika rupiah tertekan dalam 1-2 bulan terakhir, tapi hingga akhir tahun kami masih optimis rupiah dapat menguat lebih lanjut.